Oke, untuk menjaga kesehatan tiroid kita, kita harus memperhatikan asupan makanan kita. Salah satu yaitu asupan makanan yang mengandung yodium yang cukup, tidak perlu berlebihan, dan menjaga kesehatan juga bisa dengan melakukan olahraga dan aktivitas fisik yang memadai, makanan yang bergizi, makanan yang mengandung sayur hijau dan buahan, juga mengandung protein yang cukup. Dan yang penting di sini yaitu melakukan pemeriksaan tiroid sendiri. Kita harus mengetahui bagaimana cara melakukan pemeriksaan tiroid sendiri. Nah, saat ini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara memeriksa tiroid sendiri, yaitu dengan posisi menghadap ke kaca, ke cermin, kepala sedikit ditengadahkan ke atas, sambil kita minum seteguk air, dan perhatikan daerah di bawah jakun untuk laki-laki, apakah ada benjolan pada saat menelan air tersebut. Nah, kalau pada saat menelan air ada benjolan yang ikut naik ke atas, kemungkinan besar itu adalah benjolan di tiroid. Nah, itu adalah pemeriksaan tiroid yang bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, sebenarnya kalau kita bisa mengenali tubuh kita gitu ya, kadang-kadang tuh ada terjadi anomali di tubuh kita yang mungkin kita rasa kayaknya biasanya nggak kayak gini deh. Nah, mungkin Anda ngerasain sesuatu yang tidak biasanya muncul. Salah satunya mungkin adalah timbulnya benjolan gitu atau munculnya benjolan di tubuh kita. Salah satunya mungkin di leher dan beberapa titik yang lain. Nah, kadang-kala kita ngerasa kayak mungkin ini benjolan yang tidak terlalu penting atau tidak membahayakan. Tapi lama-kelamaan kok semakin membesar gitu. Nah, Anda harus berhati-hati dan segera memeriksakan diri Anda karena siapa tahu benjolan yang dialami ini adalah kanker tiroid. Waduh, udahlah tiroid ada masalah plus kanker pula. Nah, sebenarnya tiroid itu apa dan kenapa bisa menjadi kanker? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini supaya kita bisa mendeteksi dini ya dari si kanker tiroid ini sendiri. Oke, tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar tiroid. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. David Samuel Carey, SPB dokter spesialis bedah onkologi konsultan dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Selamat pagi Dr. David, apa kabar dok? Selamat pagi, baik. Sehat ya dok ya? Ya, sehat. Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar kanker tiroid. Ini kayaknya kalau udah kanker-kankeran agak serem ya dok ya. Karena orang itu lumayan desperado kalau orang ngomongin seputar kanker. Nah nanti kita bahas lebih mendalam tentang kanker tiroid. Kita bahas tiroid secara umum, mitos faktanya ya dok ya. Yang pertama kita lihat. Nah ini tadi kan sempat saya singgung juga di opening saya bahwasanya kalau ada terjadi anomali di tubuh kita, orang tuh pasti panik dok. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak umum terjadi di tubuhnya. Salah satunya adalah benjolan gitu ya. Karena orang kepikiran aduh benjolan. Ini kan satu manifestasi klinis yang orang tuh paling takut ya. Kalau semisal kayak orang kanker darah kan mungkin orang nggak ngeh karena kan liquid gitu. Tapi kalau untuk yang sifatnya benjolan itu orang langsung parno. Waduh ini tumor kah, ini kanker kah. Nah kalau kita ngomongin benjolan di leher, yang selama ini mungkin kita ngerti di leher itu ada tiroid gitu ya. Nah, apakah betul ketika kita ngomong benjolan di leher, ini selalu masalahnya dengan tiroid atau enggak dok, atau gimana? Nah, tidak semua benjolan di leher itu penyebabnya karena ada masalah di tiroid. Ada masalah-masalah lain atau kondisi-kondisi kesehatan yang lain yang juga manifestasinya benjolan di leher. Misalkan bila terjadi pembesaran kelenjar getah bening di leher. Nah itu suatu kondisi klinis yang paling umum terjadi. Nah untuk benjolan yang disebabkan oleh pembesaran kelenjar getah bening itu sebenarnya menempati posisi yang agak berbeda dengan kelenjar tiroid walaupun sama-sama di leher. Nah, untuk posisinya sendiri, dia letaknya di arah samping kiri dan kanan leher. Biasanya jadi pembesarannya di situ. Itu maksudnya beda lokasinya, titiknya atau gimana dok? Nah, beda lokasinya. Walaupun sama-sama di leher, lokasi itu menentukan kira-kira apa masalahnya. Dan untuk masalah tiroid,
Ya berarti ada suatu benjolan yang berada di bagian tengah leher. Nah, Oh di tengah ya? ya begitu. Bukan di pinggir kanan Bukan kiri ya? pinggir. Oh, gitu kerasanya bisa beda atau nggak sih dok? Atau yang dirasain ketika orang kayak kan kadang-kadang orang tuh agak nggak objektif ya masalah yang dirasakan itu tuh gimana? Sebenarnya benjolan di tiroid itu banyak terlewatkan ya, terlewatkan karena pada saat kita misalkan berdandan atau berada di depan cermin kita pasti akan fokus ke arah wajah. Iya leher, kan. Makanya dari beberapa literatur didapatkan bahwa kasus benjolan di tiroid itu didapat dengan tidak sengaja pada saat dilakukan pemeriksaan yang lain. Misalkan dia datang dengan keluhan yang tadi, benjolan kelenjar getah beningnya. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam tiroidnya ada benjolan juga, seperti itu. Jadi biasanya temunya enggak secara insidental, tidak ditemukan karena memang ada benjolan yang sudah terlihat dengan mata. Nah itu paling sering terjadi. Namun hal-hal yang menyebabkan kurang aware atau kurang waspadanya kita karena ya itu yang saya bilang tadi. Kita kalau berada di depan fokusnya ke wajah ya dok? Fokusnya ke wajah. Nanti orang lain yang nanti sampaikan pada saat ada benjolan, kok ada benjolan di lehernya seperti itu. Dan kadang mungkin juga misal kayak suami atau istrinya nggak begitu nggak karena mungkin hampir setiap hari ketemu ya mungkin orang yang kayak agak jarang ngeliat, kok ada perbedaan gitu kali ya. Mungkin orangnya begitu. Intinya orang lain yang notice gitu ya dok ya. Orangnya sendiri nggak. Apalagi perempuan-perempuan kalian fokusnya ke foundation, ke bedak, ke eyeshadow gitu ya dok ya. Bukan ke lehernya ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya dok. Kelenjar tiroid yang membesar berarti kanker. Nah ini kan sesuatu yang membesar, lagi-lagi ya ini anomali dalam tubuh yang sifatnya dia kelihatan gitu ya. Maksudnya manifestasi klinisnya itu pasti kelihatan karena dia membesar gitu. Nah kalau udah membesar orang tuh pasti identiknya dengan tumor lah, kanker dan lain sebagainya. Apakah betul ketika kelenjar tiroid ini membesar gitu ya, ini bawa indikasinya menuju ke kanker? Tidak selamanya, tidak betul itu. Jadi tidak semua benjolan di tiroid itu penyebabnya kanker. Karena masalah di tiroid itu macam-macam. Bisa terjadi pembesaran akibat kekurangan konsumsi atau asupan yodium sehingga kelenjar tiroidnya membesar tanpa ada benjolan di dalam. Bisa juga benjolannya itu bukan disebabkan oleh pertumbuhan sel, tapi karena adanya kista di dalam tiroidnya. Jadi tidak semua benjolan di tiroid itu adalah kanker. Kanker tiroid sendiri hanya menempati sekitaran 10% dari kasus benjolan di tiroid. Tidak banyak. Hanya 10% ya? Oke. Tapi maksudnya kayak kalau kanker tiroidnya sendiri pasti ada manifestasi klinisnya ke benjolan? Ya seperti itu. Tapi bukan berarti semua benjolan itu kanker tiroid gitu ya dok ya? Oke, jadi harus dibedakan ya. Karena sekarang kan banyak orang self-diagnose gitu ya. Udah mendiagnosis diri sendiri bahwa ini adalah kanker tiroid. Tidak seperti itu ya. Jadi jangan langsung menyimpulkan bahwa ini adalah kanker tiroid. Oke, kita lanjut yang ketiga ya dok ya. Kanker tiroid katanya tidak memiliki gejala. Nah ini mungkin 11-12. Dengan poin tadi ketika orang lagi berkaca, lagi ngerias diri gitu ya, orang nggak fokus ke lehernya gitu, atau mereka nggak pernah pegang-pegang lehernya. Tapi oke lah, secara manifestasi klinisnya mungkin nggak begitu kelihatan ya gitu. Apalagi sampai orang baru periksa, baru nggak sengaja ketemu gitu. Tapi ada nggak sih kan kadang-kadang kita gini dok, tubuh kita kan katanya canggih ya. Ketika ada satu anomali tubuh kita akan respon kasih alarm gitu. Nah kalau tiroid ini sendiri memang tidak ada gejala sama sekali atau kan biasa penyakit itu ada yang mild, moderate, severe gitu. Yang mild tuh gak akan muncul gejala atau gimana? Ya memang pada saat awal mula terjadinya kanker tiroid, manifestasi yang paling umum terjadi hanyalah benjolan. Benjolan tanpa ada keluhan yang lain. Oke. Pada saat pertumbuhan kankernya semakin jauh, mulai ada manifestasi yang lain, misalkan benjolannya bertambah besar dalam ukuran, terus pada saat diraba benjolannya keras, terus mungkin ada gangguan dalam
pernapasan, jadi ada sesak napas. Mungkin juga ada perubahan dari suaranya menjadi parau, atau ada gangguan pada saat menelan. Tapi semua manifestasi itu sudah terlanjur jauh perjalanan penyakitnya, seperti itu. Makanya di sini perlu untuk dilakukan, kita lebih waspada dengan melakukan pemeriksaan yang rutin. Seperti itu. Tapi dilihat secara langsung tuh Dok, kayak kan awalnya itu manifestasinya hanya benjolan aja ya. Maksudnya orang nggak akan ngerasa sampai sejauh titik tadi dokter menyebutkan itu udah lumayan agak parah gitu ya. Itu tuh benjolannya dia kayak, kan kadang-kadang sorry ya, maksudnya ketika ada orang dengan berat badan agak lebih gitu, itu kan kadang-kadang apa nyaru gitu loh, bias gitu loh, camouflage dia Dok, atau gimana? Ya betul sekali. Jadi tiroid itu, kalau kita bicara tentang pembesaran tiroid, kita tidak bisa menentukan ke arah mana dia bertumbuh, ke arah depan ke arah samping, ke arah belakang. Memang banyak kasus seperti yang biasa saya ketemu di klinis, benjolannya itu kelihatan kecil saja di luar, tapi di dalam besar. Jadi memang seperti itu pada seseorang yang memiliki berat badan berlebih dengan leher yang tertutup dengan lemak, ya itu memang mungkin akan tersamar. Itu memang itu yang membuat benjolannya tidak nampak pada saat misalkan berkaca atau dilihat orang seperti itu. Ditambah lagi gejala klinisnya nggak ada lagi ya Dok ya. Semakin tersamarkan itu ya benjolannya ya. Dia akan tampak lebih ketika memang benar-benar ada benjolan yang sangat dominan menonjol di balik lemaknya yang ada di leher gitu ya. Makanya harus berhati-hati, harus segera memeriksa atau sesering itu untuk memeriksakan kalau mungkin ada faktor-faktor risikonya. Oke Dok, kita lanjut yang keempat ya. Kanker tiroid katanya hanya menyerang wanita. Nah, ini kan sering juga kasus, katanya banyak kasus terjadi di wanita. Apakah benar bahwa nggak tahu hanya terjadi di wanita atau kasusnya lebih banyak di wanita atau gimana Dok? Nah, yang betul pernyataan yang kedua, lebih banyak di wanita. Jadi kanker tiroid itu sebenarnya bisa menyerang wanita dan pria. Tapi untuk kasus kanker tiroid pada wanita memang lebih banyak, sekitaran 2-3 kali lipat dibandingkan pada pria. Itu berlaku untuk semua wanita atau wanita kan gini Dok, kan biasanya tuh wanita mereka terlindungi dengan hormon proteksinya mereka ya, si estrogen gitu. Apakah ketika mereka menopause tidak lagi produksi hormon itu mereka lebih rentan? Sebaliknya, karena hormon estrogen itu yang salah satu berpengaruh dengan terjadinya pertumbuhan kanker. Pada usia yang sudah menopause itu yang biasanya akan melindungi. Justru berbalik ya Dok ya? Ya. Agak bingung juga nih jadi perempuan gitu ya. Kan ada beberapa penyakit yang mereka terproteksi sebelum menopause, ini justru kebalikannya. Dengan estrogen itu ada risiko terjadinya kanker tiroid ya. Mungkin ada kondisi-kondisi lain Dok dari perempuan, kan semua orang oke lah, semua wanita itu sebelum menopause kan produksi terus tuh estrogennya. Tapi kan nggak semua berarti kan ada risiko itu. Sebenarnya risikonya sama ya. Karena di dalam tiroid sendiri itu dalam beberapa studi itu didapat ada reseptor hormon estrogen juga di situ. Itu yang masalahnya. Nah, hormon estrogen yang berlebihan dia bisa akan mempengaruhi juga keadaan tiroidnya. Oh wow. Nah ini jadi buah simalakama ya buat perempuannya, tapi semoga semuanya sehat ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Kanker tiroid itu udah pasti nggak bisa diobatin. Nah ini kan satu statement yang bikin orang desperado ya Dok ya, putus asa gitu. Karena mungkin sebagian besar orang pernah melihat orang dengan kasus kanker tiroid itu kayak ya udah deh gitu, di situ aja benjolannya gitu. Sehingga orang kepikiran udah nggak bisa diobati. Betul nggak sih kalau ini nggak bisa diobatin? Itu pernyataan yang tidak benar ya. Karena sebenarnya kanker tiroid itu masih bisa diobati tergantung dari stadium dan jenis kankernya. Pada saat stadiumnya masih stadium dini dan jenis kankernya let's say tipe papilar, dia akan bisa lebih mudah untuk kita bisa mendapatkan kesembuhan dari terapi yang diberikan. Tapi mungkin pertanyaannya kebalik lagi nih Dok.
ketika tergantung stadium ya. Masalahnya tadi orang di awal-awal nggak kerasa ya dok ya. Betul. Sehingga akhirnya mereka sampai ke dokter tuh pernah nggak case-nya mereka datang ke dokter tapi case-nya udah lumayan buruk gitu dok? Banyak. Oh bukan ada ya dok, tapi banyak ya. Iya. Itu karena bener mereka di awal-awal nggak ngerasa sama sekali dok? Ya seperti itu. Bukan cuma itu saja sih. Kadang-kadang walaupun sudah ada keluhan, sudah ada manifestasi yang bisa dirasakan, benjolannya bahkan sudah bertambah besar, tapi karena kurang pengetahuan ya, kurang informasi yang didapat, sehingga mereka takut untuk berobat. Nah itu yang menyebabkan pada saat manifestasi klinisnya lebih buruk, keadaannya lebih berat lagi, baru mereka tidak mampu lagi untuk ditahan di rumah ya, datang ke rumah sakit untuk berobat. Nah itulah yang paling sering menyebabkan pasien-pasien kanker tiroid itu datang terlambat. Nah itu ya, jadi intinya bukan tidak bisa diobati, bisa ya pemirsa, bisa diobati asalkan sedari awal gitu ya, deteksi dini dan pengobatan sedari dini. Masalahnya kan orang banyak yang nanti-nanti ya dok, nanti-nanti kondisinya udah buruk dan akhirnya penanganannya jauh lebih susah, udah di stadium-stadium akhir. Makanya kalau ada gejala klinis atau manifestasi klinisnya sudah mulai terlihat, harus segera periksa ke dokter. Oke dok, terima kasih sudah menjawab mitos faktornya. Nanti kita lanjut ngomongin kanker tiroid di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker tiroid. Nah, kalau Anda punya pertanyaan atau Anda keluhan gitu ya seputar tiroid, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. David Samuel Kerea SBBK Ong, dokter spesialis bedah onkologi konsultan dari Sentra Medical Hospital Cisalak. Oke dok, tiroid itu tadi kan sempat disebutkan di bawah jakun ya kalau nggak salah ya. Nah itu lokasinya di situ dan orang mungkin kita harus tahu dulu nih dok. Secara lokasi sudah tahu ya ada di situ. Itu tuh sebenarnya fungsi di tubuhnya kita itu apa, dan dia itu kayak ibarat kata kalau ada organ kayak jantung itu kan ada bilik-biliknya gitu. Nah kalau tiroid itu anatominya seperti apa dan fungsinya di tubuh kita apa gitu. Oke. Tiroid itu adalah organ endokrin, ada organ kelenjar yang menghasilkan hormon. Nah, hormon tiroid itu langsung dilepas di aliran darah. Nah, dari anatomi sendiri, tiroid itu adalah organ yang berbentuk seperti kupu-kupu dengan dua sayap. Nah, istilah medisnya sayapnya itu disebut lobus. Kalau kiri disebut lobus kiri, kanan disebut lobus kanan, dan dihubungkan oleh suatu ismus atau kelenjar tiroid yang berada pas di depan. Jadi kayak dasi kupu-kupu gitu. Nah, fungsi dari kelenjar tiroid ini yaitu menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid ada dua yang aktif di dalam tubuh, yaitu triiodothyronin dan tiroksin. Nah, kedua hormon ini digunakan tubuh untuk menghasilkan dalam metabolisme tubuh. Jadi bagaimana tubuh mengolah energi dari makanan yang ada, bagaimana suhu tubuh dipertahankan dalam suhu yang optimal, terus fungsi yang lain dia bisa dibutuhkan dalam perkembangan dan pertumbuhan, terutama pada saat janin dan anak-anak, misalkan pada pertumbuhan otak, perkembangan otak, pertumbuhan tulangnya. Nah, untuk fungsi yang lain yaitu untuk tubuh bisa melakukan aktivitas seperti normal, misalkan pada sistem pembuluh darah dan jantung. Dia mengontrol tekanan darah dan denyut, kecepatan denyutan jantung. Pada otak dan saraf, dia juga berfungsi untuk mengatur kestabilan saraf kita. Bagaimana proses kognitif berjalan itu juga dipengaruhi oleh hormon tiroid ini. Selain itu, otot dan tulang kita juga ada
pengaruh dari hormon ini. Jadi dia mengatur kekuatan otot kita, level energi kita juga diatur di situ, kesehatan tulang kita juga diatur di situ, termasuk saluran pencernaan. Jadi begitu luas fungsi dari tiroid ini, begitu banyak yang dibantu oleh hormon ini. Banyak ya dok ya? Ya. Job desk-nya banyak. Seperti itulah. Job desk-nya banyak ya, ibarat kata kalau karyawan di kantor tuh job desk-nya banyak banget ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini sudah ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Lani di Jakarta. Ibu Lani di Jakarta, apa kabar Bu? Baik, sehat. Baik, siap. Alhamdulillah. Oke Bu Lani, mau tanya apa ke dokter David, silakan. Pagi dokter. Pagi Bu Lani. Saya mau tanya, saya ada tiroid, gitu. Itu tiroid bisa sembuh nggak dokter ya? Apa penyebabnya ya awalnya gitu? Oh, mungkin boleh dijelaskan sekarang kondisi tiroidnya Bu Lani gimana Bu? Tiroid saya sih biasa-biasa saja, karena saya sebulan sekali kontrol, makan obat gitu. Nggak, awalnya kan dulu kan waktu pertamanya kan napasnya memburu ya, sama nggak bisa makan awalnya. Tapi sekarang sih udah biasa, sudah normal gitu. Tapi setiap bulan saya kontrol gitu. Pantang makannya apa ya dokter? Oh iya, ada pembesaran Bu? Enggak sih, nggak ada benjolan juga nggak ada. Oke. Dokter ada yang ditanyakan sebelum jawab? Kondisi atau keluhan yang lain? Mungkin Ibu bisa jelaskan hasil pemeriksaan yang sudah pernah dilakukan, pemeriksaan USG, kalau sudah pernah dilakukan USG atau pemeriksaan fungsi tiroidnya. Tiroidnya sih ini bagus gitu, dokternya bilang, kan saya periksa T4 juga. Jadi pada umumnya sama TSH juga periksa, iya, katanya biasa normal gitu. Iya. Jadi ketika sudah didiagnosis normal, memang keluhan sebelumnya apa Bu? Sehingga akhirnya ketika didiagnosis normal gitu dan akhirnya minum obat. Keluhannya dulu nggak bisa makan, sama itu napasnya memburu awalnya. Oke. Setelah itu periksa gitu ya tiroidnya. Tapi tiroidnya ternyata baik-baik saja atau gimana? Iya, baik-baik saja. T4-nya sama TSH-nya bagus. Oh, dokter ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Baik, terima kasih Bu Lani yang ada di Jakarta. Kita akan coba jawab ya. Oke, T4 dan TSH-nya sudah bagus katanya dok gitu. Jadi mungkin sama Ibu Lani ini terjadi pembesaran tiroid yang namanya goiter. Nah, pembesaran tiroid karena goiter ini paling sering disebabkan karena kekurangan asupan yodium. Nah, itu akan menyebabkan tiroid bekerja lebih keras untuk menghasilkan hormon yang dibutuhkan. Nah, keadaan seperti ini memang terapi yang bisa diberikan adalah obat-obatan. Tujuannya yaitu untuk mengontrol produksi hormonnya untuk dibantu dengan obat-obatan, sehingga dengan demikian diharapkan pembesarannya itu akan berangsur-angsur akan mengecil seperti itu. Dengan benjolan tiroid yang mengecil akan menyebabkan manifestasi klinis seperti kesulitan makan, sesak itu akan ikut berkurang. Oke. Kalau mungkin Bu Lani ini masih di awal-awal kali ya dok ya, sehingga akhirnya bisa tertangani dengan baik, tapi memang harus rutin kontrol gitu ya. Ya. Jadi kalau kasus goiter itu biasanya tidak ada benjolan di dalamnya, tidak ada tumor, seperti itu. Jadi lebih aman ya dok? Lebih aman. Nah ini kalau kayak Bu Lani kontrol setiap bulan minum obat itu oke? Ya. Oke, tapi itu masih harus kontrol setiap bulan atau gimana dok? Ya harus tetap kontrol. Oke ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Lani yang ada di Jakarta dan semoga sehat selalu, tetap kontrol dan minum obatnya ya Bu Lani ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker tiroid. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, monggo ya, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. David Samuel Kere, SPBK ONG, dokter spesialis bedah onkologi konsultan dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Nah, dengan kondisi si tiroid atau kelenjar tiroid yang sangat banyak banget fungsinya itu kayak kalau ibarat kata di dalam tubuh kita kan ada organ tuh yang bertumbuh gitu ya, Dok ya, dari maksudnya kayak bayi baru lahir, terus kemudian anak-anak remaja, dewasa sampai lansia, akhirnya menurun lagi. Nah, kalau tiroid ini sendiri dia ada perkembangannya nggak sih, Dok? Maksudnya dari kecil sampai lansia dia ada tumbuh terus turun atau stagnan di situ aja atau gimana, Dok? Nah, pada saat seseorang lahir di dunia, itu fungsi kelenjar tiroid itu memang sudah seperti itu. Artinya secara anatomi hanya berkembang secara volume saja, tapi untuk terjadi evolusi dari itu hanya terjadi pada saat masih di dalam kondisi janin. Di dalam kandungan memang posisi tiroid itu mengalami perubahan seiring waktu keumuran janinnya, seperti itu. Tapi kalau udah lahir ya segitu sudah gitu di aja. situ letaknya. Hanya volumenya aja yang membesar gitu ya. Betul. Oke, sampai akhirnya nanti tumbuh gede gitu ya, jadi orang dewasa. Nah, kalau dengan kondisi kan kadang-kadang tuh ada orang-orang lahir dengan kondisi yang gangguan gitu, bawaan lahir lah, kongenital gitu ya. Ada nggak yang lahir dengan kondisi gangguan di tiroidnya udah langsung? Atau itu acquired aja, nanti ketika gede ada gangguan-gangguan sehingga akhirnya gangguannya terjadi setelah dewasa? Ya, variasi memang ada. Jadi pada saat secara anatomi pun kita bisa banyak menemukan variasi anatomi. Jadi tidak saklek yang organ seperti kupu-kupu itu memang bentuknya seperti itu. Kadang-kadang kita menemukan ada bentuk tiroid yang berbeda. Jadi misalkan yang ismus yang saya sebutkan sebagai penghubung antara sayap kiri dan kanan itu bisa hilang, ya bisa tidak ada seperti itu. Karena gangguan fungsi juga bisa terjadi sejak masih dini, juga bisa terjadi gangguan fungsi. Biasanya itu karena diturunkan dari orang tua yang ibunya yang kurang asupan nutrisi yang bagus, termasuk asupan yodium selama kehamilan. Nah, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan kelenjar tiroid itu sendiri. Ngomong-ngomong tentang yodium, Dok, berarti ketika orang mengalami gangguan di tiroidnya itu, katakanlah yang acquired ketika dewasa gitu ya, itu ada faktor-faktor risikonya apa aja? Hanya karena kekurangan yodium kah atau ada faktor-faktor yang lain? Itu salah satu. Jadi salah satu karena kekurangan asupan yodium itu bisa menyebabkan masalah di tiroid. Entah masalah fungsinya atau masalah yang berhubungan dengan kelainan anatomi di dalam tiroidnya sendiri. Selain itu ada faktor risiko lain. Untuk kalau kita bicara tentang kanker tiroid, ada faktor risiko yang cukup bermakna, yaitu misalkan pada masa kanak-kanak seseorang itu mendapatkan terapi radiasi di daerah leher. Nah, biasanya itu akan meningkatkan risiko terjadi kanker di usia yang lebih dewasa. Dalam catatan statistik itu didapatkan pada 10 tahun sampai 20 tahun setelah terapi radiasi itu. Sedangkan untuk faktor risiko yang lain bisa bila memiliki anggota keluarga dengan riwayat kanker tiroid. Nah, itu bisa juga terkena pada orang itu. Jadi misalkan orang tuanya ada riwayat kanker tiroid, bisa juga kena. Seperti itu. Itu pasti akan selalu menurun nggak sih, Dok? Dalam artian kan mungkin ada mutasi atau apa gitu? Ya, sebenarnya untuk kasus kanker tiroid yang diturunkan itu tidak jadi kalau seorang dengan yang menderita kanker tiroid tidak serta-merta anaknya juga terkena kanker tiroid, cuma beresiko. Nah, memang ada kanker tiroid tipe tertentu, misalkan kanker tiroid tipe meduler.
Nah itu memang sangat lebih rentan untuk resikonya akan lebih tinggi pada turunannya untuk mendapatkan kanker tiroid. Seperti itu. Jadi mutasi-mutasi genetik juga berperan dalam terjadinya kanker tiroid ini. Oke. Sebelum ngomongin kanker tiroid lebih mendalam, tapi kalau misal ada gangguan di tiroid dengan beberapa faktor risiko tadi, masalah-masalah apa aja sih dok yang sering muncul di tiroid selain kanker begitu? Masalah yang muncul di tiroid bisa jadi gangguan fungsi ya. Fungsinya bisa hiperaktif atau hipoaktif. Jadi fungsi tiroidnya meningkat atau fungsi tiroidnya menurun. Nah, ada istilah yang hipertiroid sama hipotiroid. Ya betul. Hipertiroid bila ada hiperaktivasi, jadi banyak hormon yang dihasilkan. Manifestasinya apa? Cepat jantungnya atau denyut jantungnya lebih cepat, berat badannya cenderung cepat menurun, seperti itu. Sedangkan pada saat hipotiroid, dia akan lebih condong ke berat badan yang lebih cepat meningkat, cepat lelah, tidak tahan terhadap dingin, seperti itu. Itu kalau terjadi gangguan fungsi. Walaupun memang tidak semua masalah tiroid itu disertai dengan gangguan fungsi. Selain gangguan fungsi dan masalah yang tadi, bisa juga ada tumor jinak di tiroid. Jadi kita sebelum terjadi kanker tiroid, ada juga tumor jinak tiroid. Nah, tumor jinak tiroid ini salah satu yang paling sering ditemukan di klinis. Jadi pada saat dilakukan operasi pada kasus benjolan di tiroid, ternyata dia tumor jinak. Itu. Oke. Nah, ini kan dua terminologi atau dua istilah yang orang itu lumayan serem ya dok ya, tumor dan kanker. Nah, kebetulan hari ini kita ngomong kanker tiroidnya. Nah, barusan kan dokter David mengatakan ini ada tumor tiroid gitu. Nah, ini tuh dua hal yang berbeda atau kayak ini tuh menuju ke sana, dalam artinya kayak tumor akan menuju ke kanker, atau kayak ini dua kondisi yang berbeda atau gimana? Jadi tumor sendiri itu sebenarnya kita mendefinisikan tumor itu sebagai pertumbuhan sel yang abnormal. Nah, pada saat pertumbuhan sel abnormal itu masih bisa dikenali sebagai sel-sel yang normal, itu kita kelompokkan sebagai tumor yang jinak. Nah, tumor yang jinak sendiri itu sifat yang membedakan dari tumor yang ganas itu dia tidak merusak. Dia tidak melakukan invasi, tidak melakukan infiltrasi, sehingga tumor jinak sebenarnya relatif lebih aman dibandingkan dengan tumor ganas. Tumor ganas sendiri adalah tumor yang bertumbuh di luar kendali. Jadi sel-sel yang berubah dari jinak, dari sel normal menjadi sel yang ganas, dan dia bertumbuh di luar kendali. Dia bertumbuh di luar kendali ini, dia ada kemungkinan dan potensi untuk merusak jaringan sekitar di mana dia tempat tumbuh. Jadi misalkan dia tumbuh di tiroid, di leher, dia akan merusak jaringan sekitar tempat tumbuhnya situ. Selain menyebabkan infiltrasi dan invasi di daerah sekitar tempatnya tumbuh, dia juga memiliki kemampuan untuk menyebar, mengalami metastasis. Nah, ini berbeda dengan tumor jinak. Tumor jinak tidak memiliki sifat itu. Nah, kenapa akhirnya si sel kankernya ini bisa ngedekem stay di tiroid? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar kanker tiroid. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. David Samuel Carey SBK Ong, dokter spesialis bedah onkologi konsultan dari Sentra Medical Hospital Cisalak. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi itu kayak dari tumor jinak ke tumor ganas gitu ya, terus kemudian dia bisa jadi kanker di tiroid. Itu tuh karena sel kankernya ada kebetulan nyangkut di tiroidnya, atau dia memang dia bertumbuh besar dan hidup di tiroid itu sebagai apa bahasanya, hostnya atau apanya gitu dok? Nah, jadi
Perkembangan suatu tumor tiroid menjadi kanker tiroid itu sebenarnya faktornya banyak. Jadi dalam dunia onkologi 5-10 tahun terakhir kita banyak membahas tentang epigenetik. Apa epigenetik kanker itu? Suatu faktor yang menyebabkan yang potensial untuk jadi kanker itu menjadi kanker. Itu yang menyebabkan itu bukan semata-mata masalah genetik yang dibawa di dalam sel tubuh itu sendiri, tapi ada faktor luar yang menyebabkan, sehingga di dalam tubuh kita ini sebenarnya ada faktor-faktor yang menekan pertumbuhan kanker. Pada saat faktor ini rusak, pertumbuhan kanker akan menjadi-jadi ya dok? Jadi seperti itu. Nah, ada juga yang berfungsi untuk kalau dia teraktivasi dia akan jadi kanker, itu namanya proto-onkogen menjadi onkogen. Nah, itu juga disebabkan oleh banyak faktor epigenetik yang faktor lingkungan sebenarnya yang menyebabkan itu terjadi. Nah, dalam teori terjadinya kanker tiroid itu sebenarnya salah satu adanya hantaman mutasi yang menyebabkan sel-sel itu berubah menjadi lebih ganas. Hantaman mutasi itu yang memang harusnya bisa kita kendalikan untuk tidak terjadi. Oke, dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa. Saya bacakan nih dok, dokter nggak usah nengok nanti tengok. Akhirnya dari Bu Lena. Dok, beberapa minggu ini ada kayak benjolan di leher saya tapi nggak kerasa sakit nih dok. Tapi leher saya tuh jadi kayak nggak nyaman nih. Suara tuh agak serak sama sering sakit nih pas lagi nelen makanan. Saya baca di Google, nah ini di Google ya. Baca di Google itu kok katanya itu tanda-tanda menuju kanker tiroid. Itu bener nggak ya? Terus pencegahan biar nggak memburuk itu gimana? Nah, ini tadi kayaknya dokter sempat sebut juga kayak suara serak, parau gitu sama sering sakit nelan. Dan ada benjolan, tapi nggak sakit dok, itu gimana? Nah, kalau misalkan kita bicara kembali ke suara seraknya ya. Suara serak yang tanpa penyebabnya atau suara serak yang bertahan selama 2-3 minggu, itu hati-hati. Kita harus memang lebih waspada. Jangan sampai itu adalah tanda kanker tiroid. Atau misalkan ada gangguan menelan yang tanpa penyebab yang lain. Mungkin bisa juga itu disebabkan oleh kanker tiroid. Nah, kalau saran saya sih sebaiknya diperiksakan. Pemeriksaan untuk tiroid sebenarnya tidak untuk datang berobat ke dokter, tidak ada pemeriksaan yang terlalu banyak. Sebenarnya kita bisa lakukan pemeriksaan fisik saja dulu, pemeriksaan USG tiroid, terus pemeriksaan fungsi tiroidnya apakah ada terganggu atau tidak. Nah, itu dari data-data itu kita akan bisa menyimpulkan kira-kira ini kelainannya seperti apa. Seperti itu. Apakah memang ada hubungan dengan tiroid atau tidak. Oke. Nah, biasanya kan kalau ada sesuatu yang ibarat kata kena, kalau ada benjolan kan berarti dia kayak menekan di sekitar-sekitarnya gitu dok. Itu kayak nggak nyaman yang dimaksud, seperti mungkin case-nya Bu Lena ya kalau nggak salah. Itu gimana dok? Maksudnya dia ada kerasa nggak sih? Maksudnya kayak kan ada penekanan ke organ yang lain atau di bawah kulit kita kan dia terjadi penekanan dok atau gimana? Ya betul. Salah satu keluhan yang sering terjadi pada kasus kanker tiroid yaitu keluhan yang berhubungan dengan faktor mekanik tumornya. Jadi dia bisa menekan daerah misalkan pipa suara tempat dia nempel itu dia bisa tekan kalau misalkan dia dalam kondisi yang membesar. Dia bisa menekan pipa suara sehingga pipa napasnya menjadi lebih kecil. Itu menyebabkan orang datang dengan sesak. Karena pipa suaranya tidak plong lagi, sudah tersumbat, mengecil. Bisa juga dia menekan ke arah saluran makan yang ada di belakang pipa suara. Nah, pada saat dia menekan saluran makanan yang dimasuk itu akan mengalami kesulitan untuk lewat itu.
lewat daerah yang ditekan itu. Jadi memang ada masalah-masalah yang berhubungan dengan mekanik dari tumornya, jadi ada penekanan tumornya. Dan pada kasus kanker tiroid bukan cuma tekan, tapi dia juga masuk ke dalam, menginfiltrasi, menginvasi daerah sekitar tempat tumbuhnya. Nah itu juga masalah yang lain dengan penanganan yang lebih sulit. Pada saat dia hanya menekan saja mungkin penanganannya akan lebih mudah. Kita lakukan tindakan operasi, selesai masalahnya. Tapi pada saat infiltrasi ke organ yang sekitar, misalkan ke saluran cerna, ke saluran makanan yang ada di belakang pipa suara tempat tiroid itu berada. Nah mungkin kita harus membuang bagian itu pada saat lakukan operasi. Jadi operasinya akan lebih rumit dan lebih kompleks. Jadi memang harus segera diperiksakan ya dok ya. Kalau misalnya tadi case-nya kayak Bu Lena, emang harus diperiksakan dari awal, mumpung belum terjadi perburukan. Kalaupun ini akhirnya nanti menuju ke kanker tiroid, ya harus diperiksakan dan ditangani sedari awal. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Lena dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker tiroid, masih bersama dengan Dr. David Samuel Kerea SBBK ONG, dokter spesialis bedah onkologi konsultan dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Oke, dok, tadi dengan beberapa kondisi yang tadi ya, tadi kan dokter juga sempat menyebutkan seperti kasusnya Bu Lena harus segera memeriksakan diri gitu ketika terjadi keluhan-keluhan itu sebelum akhirnya metastasis dan menyebar kemana-mana. Nah, pemeriksaan yang simpel itu sebenarnya pemeriksaan hanya sekadar fisik aja kelihatan atau enggak, karena kan gini, orang nggak ngerti ini akan tumor atau kanker atau sakit atau nggak sakit kan, itu parameternya kadang-kadang orang ngomong sakit nggak sakitnya gitu ya dok ya, karena akhirnya orang ngomong nggak sakit dok, akhirnya lama-lama nunggu nanti malah kondisinya udah memburuk gitu. Nah sebenarnya untuk pemeriksaannya untuk menegakkan diagnosisnya gimana dok? Untuk penegakan diagnosis dari kanker tiroid itu sebenarnya kita lakukan triple diagnostik namanya. Triple diagnostik yaitu pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologik, dan pemeriksaan histopatologik atau sitologi. Nah untuk pemeriksaan fisik sendiri ya kita harus memastikan itu benjolannya memang letaknya di tiroid, itu satu. Terus apakah ada kemungkinan penyebaran ke kelenjar getah bening di sekitar leher. Karena kasus kanker tiroid tertentu dia menyebabkan penyebaran ke kelenjar getah bening. Nah itu didapat pada saat pemeriksaan fisik. Nah kita lanjut ke pemeriksaan radiologik, misalkan dengan penggunaan USG. Jadi pemeriksaan USG itu kita memetakan benjolannya itu seperti apa. Kadang-kadang di situ kita bisa melihat karakteristik benjolannya. Apakah benjolannya itu batasnya masih jelas atau tidak. Nah dari pemeriksaan itu kita lanjut ke pemeriksaan sitologi atau histopatologi. Nah sitologi bisa dengan pemeriksaan baja atau dengan pemeriksaan jarum halus. Itu bisa menentukan apakah sel-sel yang membentuk benjolannya itu adalah sel-sel yang jinak atau tidak. Atau dengan pemeriksaan patologi, misalkan dengan pemeriksaan core biopsi. Nah itu untuk menentukan kembali lagi kayak itu jinak atau ganas. Kalau ganas tipenya seperti apa kira-kira. Dari hasil itu baru kumpulan dari semua pemeriksaan itu ditegakkanlah diagnosanya. Oke. Setelah menegakkan diagnosis bahwa ini adalah kanker tiroid, dia untuk pengobatannya, tindakannya apa? Biasanya kan kalau orang kayak manifestasi klinisnya ada benjolan, benjolannya diangkat. Atau itu sebenarnya di benjolan itu tuh dia ibarat kata kayak apa ya, solid atau dia liquid atau apa ya dok ya? Jadi kalau kita bicara tentang kanker tiroid berarti kita bicara tentang benjolan yang solid, benjolan yang padat. Nah, untuk penanganan kanker tiroid, penanganan utama sebenarnya operasi. Nah, operasi apa yang dikerjakan? Kita bisa melakukan pengangkatan tiroid secara keseluruhan
atau kita mengangkat tiroid sebagian, jadi sebagian yang bermasalah saja. Misalkan lobus kiri yang bermasalah diangkat yang kiri saja, atau lobus kanan yang bermasalah diangkat yang kanan saja. Diperiksakan, nanti dilihat hasil pemeriksaannya seperti apa. Apakah dia tipe yang agresif atau bukan. Kalau dia tipe kanker yang agresif, yang cenderung untuk rekarennya cepat atau yang cenderung untuk bermetastasis jauh, ya mungkin kita perlu untuk mengangkat sisanya, seperti itu. Jadi terapi pertama itu operasi, jadi mengangkat tumornya dikeluarkan. Setelah itu kita melakukan stratifikasi resiko, jadi menentukan ini pasien masuk dalam resiko rendah, sedang atau tinggi. Nah, pada resiko rendah kita cukup operasi dan pemberian terapi hormon. Sedangkan pada resiko yang tinggi mungkin kita perlu melakukan radioablasi dengan iodium radioaktif. Tapi sebelum dilakukan radioablasi dilakukan whole body scan dulu untuk menentukan apa memang perlu diberikan radioablasi atau tidak. Seperti itu. Oke. Setelah penanganan itu kan tadi dokter menyebutkan ini ada posibilitas itu recurrent atau enggak gitu ya. Nah kan kadang-kadang kalau kita ngomongin case kanker kan banyak orang pikir kayak, dok nanti kalau ada sel kankernya ketinggalan takutnya rekuren nih gitu ya, muncul lagi kambuh lagi. Nah itu gimana dok? Sebenarnya memang ada tipe-tipe kanker tertentu yang cenderung seperti itu. Recurrent setelah terapi. Misalkan kita terapi radioablasi pun dia masih ada risiko untuk recurrent kalau dia tipe tertentu, tipe yang mengalami mutasi yang memang mutasinya itu menyebabkan dia lebih kebal, lebih resisten terhadap terapi ablasi. Harusnya terapi ablasi kan itu berfungsi untuk membunuh sel-sel kanker yang masih tersisa di dalam tubuh. Tapi kadang-kadang sel-sel kanker yang tersisa itu masih bisa melakukan perlawanan. Nah, pada kondisi yang seperti itu ada pengobatan khusus yang bisa diberikan, yaitu pemberian terapi tirosin kinase inhibitor yang bisa diberikan. Nah, obat-obat itu obat target yang tujuannya yaitu untuk membunuh tipe-tipe kanker seperti itu. Supaya tidak terjadi recurrent itu ya dok ya. Pokoknya intinya ketika sudah mulai ada keluhan, gejala, yang paling mudah dilihat yaitu yang manifestasi klinisnya dok ya. Mungkin karena gejala klinisnya kayaknya agak lambat munculnya, manifestasi klinis lebih dulu. Jadi ketika mungkin ada lagi siap-siap dandan, mau kondangan, nggak hanya muka aja yang dilihatin tapi leher juga ya dok ya. Itu juga menjadi sangat penting ya, supaya bisa mengenali dari awal sehingga deteksi awal dan pengobatan lebih awal supaya tidak terjadi metastasis dan akhirnya menyebabkan perburukan yang bisa berbahaya di kemudian hari. Oke, terima kasih Dr. David hari ini menjadi catatan kita bersama supaya tiroid kita tetap aman, nggak mengalami kanker ya dok ya. Terima kasih dok. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Sentra Medika Hospital Cisadane. Selamat pagi dok. Pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. David. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Plus. Saya Raden Merlia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini, dan ingat jaga kesehatan tiroid Anda, cukup iodium dan lain sebagainya supaya tidak mengalami kanker tiroid. Sampai jumpa.